Oke, kita berdoa sejenak agar acara hari ini berjalan dengan lancar. Doa saya pimpin langsung. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, topik hari ini adalah Trihita Karana. Saya kira mungkin Ibu Sylvia gitu ya, kemudian Pak Mardiki gitu ya, mungkin di apa kita ambilnya nanti universal gitu ya. Mungkin nanti yang pertama di eh wah Pak Bagus mana nih? Putus ya ininya. Oke. Jadi kita bawakan secara universal mengenai Trihita Karana itu apa gitu ya. Jadi hubungannya dengan Tuhannya masing-masing, kemudian dengan masyarakat sekitar gitu ya, kemudian dengan lingkungan gitu ya. Jadi secara umum saja. Nah, tadi juga sempat berkoordinasi dengan Pak Bagus, mungkin beliaunya banyak di sekolah, mungkin beliau akan menceritakan kondisi THK yang ada di sekolah beliau. Nah, nanti untuk yang di Tanah Ampo, nanti saya yang bawakan dengan Pak Diki gitu. Oke. Waktu dipersilakan Pak Bagus Putu Sudiarte, silakan. Belum bisa masuk. Sudah masuk Bapak, silakan. Napinya Niki, PowerPoint-nya mungkin temun yang jadikan co-host temun nggih. Sebentar. Oke, make co-host. Oke, sampun Bapak. Tes tes Pak Bagus. Tes Pak Bagus. Sepertinya device Bapak ini. Device mic sama speaker. Tes Pak Bagus. Belum ya, oke. Kalau begitu Tiang yang sampaikan dulu sambil Pak Ide Bagusnya berbenah device mic dan speakernya karena saya lihat di sini belum aktif, mungkin videonya saja. Mungkin Pak Bagus bisa restart kembali Zoom-nya supaya terdetek speaker sama mic-nya nggih. Oke, baik. Eh Slide yang saya share sudah kelihatan nggih? Sudah, Pak. Nggih, baik. Eh Om Swastiastu, selamat malam. Salam sejahtera, sehat bagi kita semua. Rahayu, Namo Buddhaya. Ya, di sini kami coba bawakan Trihita Karana sebagai konsep hidup untuk kedamaian. Nah, ini materi ini saya ambilkan di Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi membahasnya nanti secara universal. Nggih. Ya. Pendahuluannya, jadi harmony with God gitu ya. Jadi dengan bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhannya masing-masing begitu ya. Mungkin kalau mungkin Pak Diki dengan Ibu sudah paham masing-masing begitu, kami juga di Hindu juga sama gitu ya.
Kemudian harmoni with people gitu ya, bagaimana karena kita sebagai makhluk sosial ya tentunya tidak bisa hidup sendiri gitu ya. Jadi berdampingan dengan orang lain, kemudian dengan apa baik perbedaan mungkin agama, kemudian adat istiadat dan lain sebagainya. Nah, di sini diciptakan harmoni berhubungan satu sama lainnya. Kemarin juga sempat saya ngobrol dengan Bu Sylvia begitu. Kemudian sempat saya juga survei gitu ya. Saya dapat survei loh Bu, dapat survei ke Lampung kemarin. Iya, lewat lewat Google Map gitu. Saya tahu oh ini sekolahnya Ibu, oh saya tahu murid-muridnya tahu gitu ya. Kemudian dapat juga diskusi dengan Pak Bagus gitu ya, karena beliau juga mengajarkan apa murid-murid yang Muslim begitu yang mungkin bisa diterapkan di sana ya. Nah, kemudian harmoni with nature gitu ya. Jadi dengan lingkungan gitu ya, mungkin yang sederhana saja kan kita jaga kebersihan lingkungan gitu ya, baik sampah dan segala macamnya. Nah, kalau di sini saya contohkan, nah ini kapan lalu juga sempat kami apa Tirta Yatra gitu, cuman kalau di kampus Ganesha juga belum rencananya untuk THK Parahyangan ini minggu depan kita akan ke Gua Lawah gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain mungkin bisa mengikuti walaupun hanya apa ikut membantu begitu ya. Karena begini Ibu di Bali emang toleransinya tinggi sekali gitu ya. Jadi antar umat itu saling bantu membantu gitu ya. Mungkin nanti bisa cerita lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian eh, harmoni with people gitu ya. Jadi kebersamaan mungkin dengan apa teman-teman di kampus, teman-teman di sekolah, antar pegawai, antar dosen gitu ya. Begitu juga dengan masyarakat di sekitar karena kita juga apa berada di lingkungan masyarakat, mereka juga apa harmonis dengan kita. Terus yang terakhir itu harmoni with nature itu dengan alam begitu ya mungkin secara tidak sengaja mungkin sebenarnya kita sudah mengimplementasikan THK tersebut gitu ya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan kampus kami yang ada di Tanah Hampo itu setiap perkuliahan. Jadi sebelum mulai perkuliahan biasanya berdoa dulu gitu ya. Kita juga ada beberapa mahasiswa yang non Hindu gitu ya. Ada yang Kristen juga Ibu ada, kemudian ada yang Muslim juga ada gitu. Jadi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing gitu ya. Kemudian nanti rencananya minggu depan kita akan ke Goa Lawah, mungkin kita akan implementasikan parahyangan itu. Nah, nanti Ibu Sylvia mungkin bisa memberikan kita dokumentasi misalnya di sekolah Ibu silahkan gitu ya, karena kami juga di Tanah Ampo akan mengajukan apa kampus yang berbasis THK. Gitu. Nah, kemudian satu poin yang melestarikan seni budaya begitu ya. Mungkin di Lampung juga punya seni budaya begitu boleh. Mungkin kalau di sekolah itu lewat apa ya? Lewat apa? Tarian biasanya Pak. Lewat tarian di daerah Ibu Pertunjukan tari silakan. biasanya. Ya. Boleh, boleh itu nanti boleh didokumentasikan sebagai implementasi di THK-nya nanti gitu ya. Kemudian kalau di Pawongannya mungkin eh, kita bisa turun ke masyarakat gitu ya. Di masyarakat kami di Tanah Ampo sudah ada 2 bendesa yang respon Ibu ya. Kalau nggak salah dari New Tebel
itu kita akan turun memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai internet sehat, kemudian mengenai virus babi yang tren, mungkin mudah-mudahan sudah selesai, tapi itu rencananya kita akan lakukan penyuluhan, berbagi ilmu begitu ya kepada masyarakat di sekitar. Nah, nanti mungkin Ibu Silva yang di Lampung mungkin apa implementasinya mungkin hampir sama gitu ya, mengenalkan sekolah melalui melalui pelatihan-pelatihan mungkin begitu ya, boleh gitu ya. Kemudian yang pasti layanan optimal bagi mahasiswa gitu ya. Berarti karena kita di pendidikan sudah pasti kita sebagai pelayan siswa atau pelayan mahasiswa yang memberikan ilmu yang kita miliki kepada siswa atau mahasiswa yang kita ajar gitu ya. Tapi terkadang kalau sekarang melihat kemajuan teknologi, kadang-kadang siswa lebih pintar dari kita, ya Bu ya. Betul itu, Pak. Lebih tahu karena kita Tahu duluan ya. waktu kita terbagi, mereka megang handphone tuh sepertinya dunia itu dalam genggaman mereka aja, jadi lebih cepat mereka dapat informasinya. Nih. Nggih. Oke. Terus kalau yang di Palemahannya itu harmony with nature-nya itu kalau di poin yang saya dapat ini permasalahan sampah gitu ya, memang sudah pasti di mana-mana juga mungkin sampah menjadi persoalan ya, bagaimana kita eh, memperbaiki gitu ya, memperbaiki lingkungan yang sebelumnya mungkin sudah ya bisa dibilang rusak begitu ya, bisa kita perbaiki. Makanya dengan sekarang peraturan pemerintah kan tidak boleh eh, kita menggunakan plastik gitu ya. Jadi kita kemana-mana bawa tas belanjaan. Nah, mungkin begitu juga di kondisi di Lampung mungkin hampir sama. Mau kita belanja kita juga sudah menyiapkan tas dari rumah kan gitu ya. Kemudian eh, memilah-milah kan gitu, memilah-milah jenis-jenis sampahnya, ada yang berbahaya, kemudian ada plastiknya mungkin ya, ada kacanya, mungkin ada sampah daun gitu ya. Kalau di Bali boleh Ibu sekarang sampah daun boleh diterima, kemudian sampah yang hasil persembahyangan juga boleh diterima. Nah, itu dijadikan pupuk gitu ya. Terus pemanfaatan lahan di sini poinnya, misalkan dulu saat kita mendapat eh, mungkin SD ya, pelajaran PKK itu ya, pendidikan kesejahteraan keluarga itu kan misalnya menanam pohon-pohon obat-obatan gitu misalnya, itu boleh, itu termasuk di THK pelemahannya. Kemudian flora fauna ada, kemudian taman hijau. Nah, mungkin yang yang lebih banyak kita bisa lakukan mungkin di uh, palemahannya. Jadi harmony with nature-nya. Nah, kemudian nanti menyambung punya Pak Bagus, saya lebih banyak cerita nanti di eh, Tridharma Perguruan Tinggi, Bu ya. Mungkin kalau di sekolah kan mengajar saja. Setahu saya juga di penelitian juga sudah ada ya Ibu Sylvia ya. Iya, ada, Pak. PTK itu ya, penelitian TK ya. tindakan betul. Jadi kalau di kita juga ada penelitian gitu ya. Jadi Tridharmanya ada pengajaran, kemudian ada penelitian, kemudian ada pengabdian, kemudian yang satu ada penunjang namanya ya. Penunjang dia kegiatan di masyarakat boleh, kemudian kegiatan di kampus boleh, kemudian dengan organisasi masyarakat silakan gitu ya. Jadi eh, nanti kita usahakan basis THK-nya masuk di Tridharma perguruan tinggi tersebut gitu ya. Kalau contoh di pengajaran mungkin tadi sudah setiap mulai eh, perkuliahan atau pembelajaran bersembahyang dulu gitu misalnya. Nah, kemudian kalau di penelitiannya mungkin kita ngajak masyarakat misalnya
meneliti tentang lingkungan gitu boleh gitu ya. Kemudian kalau di pengabdiannya mungkin karena kita kondisinya di tepi pantai Ibu, mungkin kita akan bersih-bersih pantai, kemudian apa ada beberapa pura juga mungkin kita akan lakukan bersih-bersih di sana gitu. Ya, mungkin itu saja gambaran untuk THK yang ada di kampus Tanah Ampo mungkin Ibu. Mungkin kalau Ibu bisa ceritakan kondisi di sekolah mungkin silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu Ibu, Bapak? Sepertinya tidak kalau yang mau ditanyakan, Pak. Ya, sepertinya umum ya Bu ya. Kita Iya, juga semua hampir hampir melaksanakan semua ini, cuman kita tidak ngeh aja gitu ya. Oh, iya ini betul. yang Tidak dimaksud. tahu ini eh, eh, ternyata di eh. situ gitu ya. Nggih, nggih. Jadi kita bawakan nanti universalnya. Sebentar tuh. Iya. Oke. Pak Ida Bagus, standby. Oke, silakan Pak Ida Bagus. Sudah ready sepertinya ini mic dan speakernya. Ya, mohon Nggih, maaf ada gangguan. nggih. Mohon Silakan maaf Bapak. gangguan. Nggih. Ibu Sylvia dari Lampung, Bapak. Sama Om sekolah. Swastiastu, Nggih, boleh silakan. Om Swastiastu, Om selamat Swastiastu malam. Haji. Nggih. Nah, Eh, Teman-teman semua, mohon maaf ini gangguannya luar biasa. Saya mencoba untuk malam ini ngobrol ya terkait dengan implementasi tata sarana di dunia pendidikan. Memang kita harus menyiapkan diri untuk mengikuti seluruh apa yang menjadi panduan dalam pengembangan atau pelaksanaan Krizitek. Dari poin-poin yang ada itu memang kita biasanya melihat situasi yang ada dan kemampuan yang ada. Dari cerita Karana sendiri itu sebenarnya kedamaian yang tercipta dari hubungan parahyangan, ada omongan dan pelemahan. Tetapi dari tiga unsur itu, keharmonisan dan kedamaian alam ini, kehidupan ini masih ada yang perlu kita cermati dan banyak hal yang harus kita siapkan, baik yang terkait dengan nyata, skala maupun miskalenya. Ketika kita berada di parahyangan gitu maksudnya, misalnya, jadi dalam poin parahyangan itu harus ada tempat suci. Tempat suci artinya ya tempat yang disucikan. Artinya kalau kita biasanya yang Hindu menggunakan ulu. Jadi ulu itu luanan. Luanan itu di posisi utara atau timur. Dijadikan tempat untuk prosesi kegiatan di tempat suci kita. Atau sering dibilang ada di Padmasana, ada di Brajan, ada di Pura, dan kita pastikan bahwa tempat suci itu merupakan kawasan yang suci. Itu posisinya juga harus ada memenuhi kriteria. Kemudian ada samping-sampingnya itu, apakah itu perumahan kumuh atau apa, ya kita pastinya melihat bahwa tempat suci itu menjadi tempat yang paling suci. Jadi
Kemudian ada tempat suci yang kita bangun itu, apakah terawat atau sekedar bangun atau tidak pernah digunakan atau tidak pernah sembahyangin gitu, tidak dijadikan tempat, cuman mereka ya yang penting bangun, yang penting ada. Itu bukan itu sih masalahnya. Jadi ada tempat suci, ada kegiatan, ada berbagai hal terkait prosesi yang ada hubungannya dengan tempat suci itu. Kemudian kalau kaitan dengan dunia pendidikan ya seperti di sekolah dasar, SMP, SMA, atau di kampus. Jadi kalau di kampus ya tetap memastikan seluruh sivitas akademika di kampus merawatlah tempat suci itu. Jadi wajib merawat tempat suci itu, menjadikan tempat suci itu bagian dari langkah pertama, prosesi pertama, baik oleh staf, TU, para dosen, dan mahasiswa semuanya. Dan kemudian ada di situ ada simbol-simbol agama yang harus disiapkan. Kalau ini karena Trihita Karana, bagaimana yang melakukan kegiatan Trihita Karana bagi yang Hindu, terus bagi yang non-Hindu, seperti apa, itu sebenarnya kalau memang ini khusus untuk yang di Hindu, dipastikan ada simbol agama, ya apa. Kalau yang untuk seluruh agama, dalam prosesi pelaksanaan Trihita Karana itu, ya menyiapkan kampus harus menyiapkan beberapa tempat-tempat terkait dengan mahasiswa dari agama apa yang kuliah di sana atau siswa yang kuliah di sana. Tapi di Hindu, di Bali ini pada umumnya mereka hanya membuat tempat sembahyang untuk orang Hindu gitu, ada padmasana baik di sekolah atau di kampus gitu. Lalu simbol-simbol juga sudah jelas, simbol-simbol keagamaannya ada jelas di sana. Kemudian bagaimana kampus itu menyediakan buku-buku, buku-buku agama, kemudian memiliki apa itu compact disc, nah itu ada yang bisa memutarkan untuk menjadi referensi kita mahasiswa seluruh sivitas akademika dalam rangka pengembangan THK ini, Trihita Karana ini. Di samping itu, tempat suci yang ada itu memang sebenarnya setiap saat, kalau setiap kali ada aktivitas di kampus, gurunya harus melakukan kegiatan setiap hari. Pas jam berapa kampus buka, kemudian siapa yang lebih awal mengawali dengan persiapan apa dalam proses itu, mungkin ada canang sari, ada segehan, ada dupa, ada tirta, ada air gitu, bunga untuk sembahyang itu harus disiapkan. Jadi mungkin staf menyediakan secara khusus itu. Dan mahasiswa wajib wajar kalau harus dalam hari itu ke kampus ya bersembahyang di sana. Selain memang tiap hari itu, kalau kegiatan hari-hari suci di kampus itu di Bali, ya ada Piodalan, ada Purnamutilam, Kajeng, Kliwon, Saraswati itu menjadi bagian dari aktivitas seluruh mahasiswa, seluruh sivitas akademika. Dan berikutnya, kalau poin-poin yang memang harus kita siapkan untuk mengikuti sesi parahyangan ini, diwajibkan memang kalau kita harus menyelenggarakan dan mengikuti implementasi dari ini, ada tirta-yatra. Selain memang tempat suci yang di tempat kita atau di kampus itu, juga kita wajib atau menjadikan referensi pura-pura atau tempat-tempat suci yang lainnya dalam program tirta-yatra. Barangkali nanti mahasiswa mungkin ikut di kegiatan ini untuk menambah kualitas kehidupan spiritual, kualitas spiritual kita.
ke Tirtayatra, ke pura-pura yang memang ya bolehlah kita bilang ekstrim itu, sakti gitu, boleh saja itu. Kita kunjungi, sembahyang di sana, siapa tahu dapat anugerah gitu, dapat nanti kalau ada yang mau tanya boleh angkat langsung angkat tangan ya untuk diskusi malam ini. Dalam kegiatan Tirtayatra kita memang harus menyediakan juga beberapa seperti Banten Pejati lah yang kita bawa dan kemana. Tapi di Bali tidak kurang itu satu. Kalau yang biasanya yang anak-anak SD itu, anak SMP, SMA itu mereka secara berkelompok dipimpin oleh guru agamanya untuk melakukan Tirtayatra ke berbagai tempat yang dianggap oleh mereka mengandung atau mempunyai ciri khas yang ada hubungan dengan pendidikan, termasuk kampus ini yang nanti dalam implementasi di kampus ini ada pengumpulan poin 12 wajib bagi mahasiswa. Saya kira nanti kita akan rancang program setiap kegiatan yang terkait dengan parahyangan. Kita akan berkunjung ke pura yang ada di sekitar sana dulu lah, di sekitar kampus boleh. Akan kita programkan setiap bulan harus ada karena mengumpulkan poin. Mungkin pura yang sekitar kampus lebih dekat, kemudian ada juga pura yang besar, pura Dangkayangan. Silakan itu boleh kita atur nanti berikutnya. Lalu saya setuju ketika mau buka ada UKM Santian gitu. Siapa yang bisa metembang mahasiswa itu boleh juga itu. Ada Sireratu ya. Jadi bolehlah silakan itu dikembangkan bakatnya di sana bagi teman-teman atau bagi adik-adik yang dari yang Hindu boleh melakukan itu. Termasuk juga ikut dalam lomba-lomba Dharma Wacana. Jadi nanti silahkan kalau di kampus biasanya dari luar Bali, saudara-saudara kita yang berada di luar Bali itu lebih semangat gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah saksikan ke Sumatera, saya ke Sulawesi juga, Kalimantan, saya lihat semeton-semeton dari sana memang luar biasa itu. Apalagi yang di Bali karena menganggap sudah biasa, jadi tidak luar biasa lagi gitu. Kalau yang di luar Bali merasa sekali itu sebenarnya gitu. Luar biasa itu. Ikut lomba Dharma Wacana ya kita siapkan nanti kalau memang ada adik-adik mahasiswa yang memang punya potensi untuk itu. Ada poin berikutnya dari parahyangan itu ada sekitar 16 poin ya. Yang beberapa berikutnya ada namanya Mepunia. Nah, kita ada sih program di kampus itu, program Mepunia untuk siapa, untuk tidak hanya untuk pura, tapi juga untuk kegiatan-kegiatan adat lainnya di salah satu, boleh di desa adat, boleh di pura, tapi lebih elegan sih kita baiknya maturan punya untuk kegiatan di pura pada saat mau ada odalan, ada apa gitu, silahkan. Kemudian ada istilah ngayah keagamaan. Nah ini karena mahasiswa mungkin sebagian besar yang offline atau online, ya sebenarnya yang offline ini sangat setuju. Bahkan nanti programnya tidak hanya offline dan online, itu wajib mengikuti program bisa ngayah keagamaan, ngayah ke salah satu pura. Contohnya sekali waktu ke Besakih gitu. Jadi ke Besakih ngatur ngayah dalam rangka odalan. Gitu. Atau tidak hanya odalan, ngayah juga ke Purnama Tilem itu kalau ada, kalau bisa kita jadwalkan seperti itu. Nah, berikutnya dalam sesi parahyangan itu ada disebutkan tentang
melestarikan seni budaya. Nah, teman-teman atau adik-adik yang senang metembang, bisa ngigel gitu, bolehlah nanti ngaturan ayah ngigel gitu kan. Atau kalau sudah bekerja di hotel, sekaligus nanti selain pada posisinya atau jobnya yang benar, juga kalau punya potensi lain bisa bertembang, bisa ngigel gitu kan, bisa juga dimanfaatkan oleh hotel itu untuk tamu-tamu yang hadir ke hotel itu. Dari parahyangan itu ada 16 poin, sedangkan nanti dari pelemahan juga ada banyak sekali hal yang harus kita siapkan terkait dengan pelemahan dan pewongan. Tadinya ada pelemahan parahyangan, sekarang ada pewongan. Pewongan itu artinya komunikasi antara orang. Jadi kedamaian terjadi akibat komunikasi hubungan kita dengan manusia sebagai manusia ciptaan Tuhan, ya komunikasi kita seperti apa. Contoh kalau di kampus, bagaimana komunikasi antar staf akademika di kampus, bagaimana dosen dengan dosen, bagaimana dosen dengan atasan direkturnya, bagaimana dosen dengan mahasiswa. Komunikasi ini harus dijalin baik ya gitu. Jadi menciptakan suasana kedamaian itu, komunikasi dalam perkuliahan itu harus membuat suasana tenang, nyaman, menyenangkan. Itu tidak menjadikan suasana perkuliahan justru menjadi yang agak menegangkan gitu. Jadi tidak harus menakutkan sekali, aduh. Sampai ada mahasiswa kadang-kadang bilang gini, aduh saya tidak berani, mohon maaf saya saya lebih baik nggak kuliah kalau Pak dosen itu yang masuk gitu kan. Jadi kita bisa inventarisir itu, jangan sampai terjadi hal itu. Berarti kalau terus-terusan seperti itu, kapan Trihita Karana bisa kita wujudkan? Jadi tidak bisa, namanya tidak jalan itu. Hubungan yang baik antara manusia dengan manusia itu tidak ada di situ. Nah, perlu menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan untuk seluruh sivitas akademika. Jadi staf dengan dosen, staf dengan mahasiswa, dosen dengan dosen, dengan staf, dan mahasiswa dengan dosen. Itu sebenarnya kita butuhkan komunikasi yang lebih intens dalam rangka menciptakan hubungan kedamaian. Jadi kenyamanan itu yang perlu kita jaga, sehingga keluar dari kampus, kalau sudah selesai, kalau sudah tamat, merasa sekali ada sesuatu di kampus itu. Jadi punya komunikasi yang sangat dirasakan oleh mahasiswa, termasuk dosennya juga, termasuk oleh staf semuanya. Kemudian beberapa poin memang di pewongan itu kita bisa menghitung berapa kali pernah ada kejadian antara perseteruan antara dosen dengan mahasiswa gitu, atau mahasiswa menyaksikan sendiri antara dosen dengan dosen. Keributan terjadi di kampus tadi antara Pak dosen dengan stafnya gara-gara mahasiswanya gini, ya, itu sudah tidak ada jalinan komunikasi yang bagus di antara wong-wong yang ada. Itu namanya pewongan, itu harus semua menciptakan suasana kedamaian, hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Kemudian manusia dengan lingkungannya, jadi yang di pelemahan, ya situasi terjaga. Bagaimana, ada nggak lahan parkir yang representatif untuk bisa parkir di kampus atau di mana lah satu tempat
lingkungan yang kita perlu jaga. Terus ada sumber-sumber air, termasuk ya toilet. Apakah ada toilet di sana? Jangan sampai sembarang. Wah, kampus ini nggak punya toilet, ini kotor toiletnya. Ya, kita buang di luar gitu kan, jadi tidak enak. Itu yang pelemahan. Beberapa poin memang kita harus menyiapkan bagaimana tanaman di lingkungan sekolah, di lingkungan kampus itu ada apa enggak, terjaga apa tidak gitu. Bahkan kalau punya tenaga khusus untuk menjaga itu ya sangat bagus. Itu jadi sering dibilang dengan uh, gardener itu kan, tukang kebun itu kan. Itu sangat penting juga dia menjaga kenyamanan lingkungan. Jadi suasana bersih, tenang, kehidupan kita juga menjadi harmonis dengan lingkungan sekitar gitu. Saya kira itu perayangan, pawongan dan pelemahan. Nanti kalau ada yang perlu didiskusikan, ya kita diskusikan. Ya, silakan saya sapa dulu ini Ibu Ika. Ya, Pak. Selamat malam. Selamat Malam, Pak. malam. Ya, ini memang di Lampung. Di mana? Lampung, Pak. Di Lampung. Ya. Sekali waktu mungkin nanti kita ke Lampung main-main. Boleh, boleh, boleh. Siap. Ada berapa mahasiswa dari Lampung? Karena saya masih Nah, baru, Pak. Masih baru gabung saya, Pak. Baru Belum, gabung. ya, belum ini. Lagi mencoba Kerja di mencari. mana? Saya masih Kerja di berusaha. mana? Udah kerja di mana? Di SMA, Pak. SMA SMA. di sini, ya, betul. Ya Ibu, selamat malam ya. Silakan. saya sudah jalan-jalan Pak Bagus. Sudah Ah, jalan-jalan ke Lampung lewat Google Map. Sudah gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan Ibu Sylvia? Ada yang mau disampaikan? Saya Oh, kira Belum. saya kayaknya dulu nanti penjelasannya cukup silakan. gamblang, Pak. Sudah Oh paham. gitu. Nggih, nggih, nggih. Silakan. Selamat malam Pak Prof. Ketut Sumadi. Dengar Oh, suara Pak saya. Prof ada juga. Ya Pentan Pak Prof. hadir. Pak Prof. Pentan hadir Pak Profnya. Iya, ampun Pak Prof. Iya, silakan. Selamat malam Pak Prof. Beliau nggak dengar ini kayaknya. Selamat malam Pak Prof. Iya, silakan Pak D ditambahkan gitu, silakan. Nggih, terima kasih. Mungkin Tian dengan Pak Bagus mungkin sudah 2019 ya Pak Bagus ya, waktu kita Ya, di Renon itu. Nah, mungkin lebih ya. banyak ke Tridharma perguruan tinggi sih sebenarnya. Jadi di pengajarannya, kemudian penelitiannya, kemudian pengabdiannya, mungkin lebih banyak THK-nya yang bawa ke sana aja nanti. Nanti kalau detail-detailnya kan tidak. Kemarin juga sempat diskusi dengan asesor THK begitu. Memang seberapa kita mampu sambil berjalan gitu, kita akan Betul. penuhi poin-poin yang tadi Pak De Bagus sampaikan itu gitu ya. Mungkin yang masih jalan eh, pelan-pelan saja ininya. Yang penting memenuhi secara umum begitu, yang detail-detailnya bisa kita susul gitu ya. Jadi yang disampaikan Pak Bagus betul sekali, memang detailnya juga saya kira juga dengan yang lain juga hampir sama gitu ya, dengan harmoni dengan Tuhannya, kemudian harmoni dengan manusianya, harmoni dengan lingkungannya, itu sangat benar sekali gitu. Nah, kalau kalau kita tidak bersahabat dengan semuanya ya mungkin yang kita takut nanti yang mungkin sudah mendekati, kan kita sudah berusaha seperti tadi contoh mengurangi plastik mungkin gitu ya. Kemudian Ya, kalau dari kendaraan mungkin banyak kendaraan listrik kan gitu ya. Ya mungkin iya. karena kita sudah lapisan ozon sudah mulai berkurang dan sebagainya. Bahkan sekarang kan mungkin kita yang bisa kita rasakan kan seperti cuaca panas itu kan panasnya tidak seperti yang panas dulu gitu. Panasnya panas-panas sekali gitu ya bahkan. Ya.
Oke. Terima kasih Pak Prof sudah share screen. Silakan Pak Prof, silakan. Ya, Pak Prof. Silakan Silakan. Pak Prof, silakan. Coba saya cek dulu ini beliau ini. Sebentar. Silakan Pak Prof, silakan. Masih off, mic-nya masih off. Mic-nya masih off Pak Prof. Coba sebentar. Silakan Pak Prof, dimulai boleh. Sebentar dia hubungi Pak Prof. Tes, tes. Silakan Pak Prof. Ya. Halo. Oke, Pak Prof. Monggo Pak Prof, silakan. Masih bermasalah mic-nya beliau sebentar Pak. Baik, Nggih. tes 1, 2, 3. Halo. Bisa. Nggih, Nggih. nggih, nggih, Iya, silakan, iya. silakan, nggih, nggih. Nggih, Selamat tiang malam, Pak Prof. Enggak, tiang open dulu. Aduh, ini Nggih, ada gangguan sedikit nih. nggih, Ya, nggih, 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 nggih. tapi saya screen muncul belum ya? Ampun, ampun. Screen-nya sampun nih Pak Prof, sampun. Nggih. Silakan, silakan, nggih. Ya. Jadi, ada juga gangguan ini nih. IT nih. Nggih, Nggih. nggih, silakan, silakan. Baik, teman-teman, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bagus Haji tentang apa yang terkait dengan Ridho Krano, dan barangkali sudah hampir lengkap ya tadi. Yang hanya menambahkan saja ya untuk pertemuan Nggih, kita nggih. nggih, Terus, hari ini kita ini macet-macetan ini di tiang di sini. Mungkin ada gangguan ya, ada gangguan sinyal atau Pak ya, Pak Prof, ya, PowerPoint-nya enggak usah dijalankan Pak Prof, nanti tinggal tinggal pindah-pindah slide yang di kiri nih ke mantan. Karena iya, karena Nika juga ngambil ini, ngambil apa? iya, Ngambil ngambil tempat terberat ini ya, ya, Niki mantan ya, yang ini. Nggih. iya. Jadi sudah juga diperkenalkan ya. Dia nggak bisa mengatur ini. Apa dia mau enter? Yang enter juga nggak mau nih. Ditunjuk mantan slide yang di kiri nih ke Pak Prof. Klik Iya, angka 2, ini slide kursornya 2, juga 3. nggak mau jalan kursornya. Oke, kalau begitu coba Iya, di stop screen dulu, Pak Prof. ya, Stop screen dulu. Nah, sudah. Coba tunjuk dah nih ke yang di apa? Yang ya, di sebelah kiri nih ke tunjuk-tunjuk. iya. Tunjuk-tunjuk mantan nggih. Oke ya, Nah, ya nah ini dia ketan ya. nggih, 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 Nah, nggih. kira-kira teman-teman semua tadi juga sudah dijelaskan terkait dengan Ridho Karano, kenapa di pariwisata ini akhirnya menjadi penting konsep ini, dan sekali lagi bahwa Trihita Karana ini memang istilahnya sangat populer di Bali, tetapi di setiap daerah tentu juga mempunyai
nilai-nilai seperti apa yang ada di Bali ini. Mungkin istilahnya akan berbeda-beda. Nah, lalu kenapa ide ini muncul? Nah, ini nanti dalam sejarahnya di sini dia menjadi visi pembangunan Bali Dwipajaya berlandaskan sejak tahun 1969. Jadi ceritanya seperti ini. Uh, Kemudian dia dijadikan pola dasar pembangunan, kemudian program pembangunan daerah, lalu menjadi rencana strategis. Nah, termasuk pariwisata juga mengadopsi konsep-konsep pemikiran ini. Jadi sudah dijelaskan oleh Pak Ede Bagus Haji, teman-teman semua. Kemudian dikaitkan dengan undang-undang kepariwisataan juga dia tercantum nilai-nilai ini, ada core values DHK yang ada di Undang-Undang Perwistaan RI nomor 10 tahun 2009 bab 3 pasal 5. Jadi nanti tolong dicek Undang-Undang Perwistaan kita. Selanjutnya tentu saja di peraturan-peraturan daerah Bali tentang kepariwisataan budaya Bali juga dijelaskan tentang hal ini. Yang sekarang adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, kemudian disempurnakan lagi, lalu ada peraturan-peraturannya tentang pelaksanaan untuk implementasinya, itu ada di Perda Bali nomor 5 tahun 2020 dan Perda nomor 28 ya, tahun 2020. Jadi silakan dicek tentang pelaksanaan dari undang-undang dan Perda Bali tersebut. Secara historis barangkali perjalanan konsep Hidekrana itu yang kami di Yayasan Hidekrana Bali membuat semacam bagan seperti ini, diafragma tentang perjalanannya. Jadi kalau di tahun 1969 ini mungkin baru ditetapkan dia, belum banyak diwacanakan, lalu mulai tahun 1970-an, nah ini THK sampai tahun ini ya, sampai tahun 90-an ini masih kadang-kadang sebatas wacana. Nah lalu teman-teman di Yayasan Hidekrana termasuk teman-teman yang ya mempunyai ide dan gagasan untuk membuat kampus Ganesha ini, lalu juga mengadopsi dalam pemberian award ya, penghargaan ya. Jadi diimplementasikan dengan sungguh-sungguh di hotel ya. Di hotel yang lebih awal sejak tahun 2000, kemudian lalu menyasar sekolah, kemudian juga menyasar perusahaan-perusahaan lain ya yang ikut. Nah ini mengapa dia akhirnya sampai sekarang tetap dilaksanakan. Nah kampus Ganesha ini mengambil juga konsep ini karena memang geraknya nanti di bidang pariwisata dan kita pahami bahwa pembangunan Bali sampai sekarang dengan konsep gubernur sekarang Satkertih Nangun Loko Bali, jadi sejalan dia karena konsep Satkertih ini yang di visi misi Gubernur Bali ini adalah bagian dari pengembangan konsep Trihidakarana ini. Jadi seperti itu historisnya. Nanti selanjutnya teman-teman tadi sudah dijelaskan Pahyang, Pawongan dan pelemahan itu juga sudah dijelaskan tadi. Mungkin kita teman-teman semua yang baik mahasiswa maupun teman-teman semua ya kita harus samakan persepsi karena baik yang sebagai mahasiswa maupun teman di bidang pendidikan, mengapa akhirnya pendidikan kreatif ya, masuk kampus Ganesha ini menjadi pendidikan kreatif berbasis Trihidakarana karena mendidik secara kreatif itu adalah sebuah upaya sadar ya. Silahkan nanti dibaca PowerPoint-nya ya, yang pada akhirnya kita tidak hanya mendapatkan output yang cerdas secara intelektual, tetapi juga kita juga membangun kecerdasan spiritualnya
sejalan dengan Undang-Undang Pendidikan Nasional kita. Jadi kira-kira ini yang melatar belakangi kenapa Kampus Ganesha Indonesia memilih berlandaskan Tri Hitakarana. Jadi kampus perhotelan yang ya berbasis Tri Hitakarana. Jadi teman-teman semua dimanapun teman-teman berada di seluruh tempat, konsep-konsep yang universal dari nilai-nilai hubungan hidup harmonis ini pasti dimiliki. Baik hubungan harmonis dalam kehidupan sosial religius atau keagamaan, kemudian sosial kemasyarakatan, dan terakhir dengan lingkungan alam semesta raya. Jadi semua teman pasti memiliki konsep ini, cuman namanya yang berbeda-beda. Nah, terlebih di bidang pendidikan, maka tugas kita adalah sekali lagi Bapak dan Ibu yang tergabung sebagai mahasiswa, tentu saja harapan kami nanti Bapak outputnya menjadi ya orang-orang yang dicerdaskan secara intelektual, tetapi juga memiliki ya kepekaan spiritual yang bisa menjadikan Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua maupun teman-teman di tempat kerja bisa bekerja dengan harmonis, dengan sesama. Kemudian harmonisnya mungkin tidak di tempat kerja saja, tapi juga di masyarakat, kemudian di rumah tangga sendiri tentu saja. Nah, ini yang melatar belakangi dan itu juga sejalan dengan asas legalitas dari pembangunan nasional kita. Jadi ini sedikit ini yang saya sebutkan tadi kira-kira seperti ini, khususnya di Bali ya, khususnya di Bali kira-kira yang di bab 1 pasal 1 ayat 14 nanti tolong dicermati yang menekankan bahwa pariwisata itu tujuannya adalah pengembangan untuk memperkenalkan ya, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu serta daya tarik wisata. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu bekerja di bidang engineering di perhotelan atau di bagian marketing, digital marketing, tentu juga memahami hal ini sehingga hotel tempat bekerja, kemudian apa yang kita promosikan, kita pasarkan bisa menjadi semakin menarik dengan kelebihan kearifan lokal, nilai-nilai hidup harmonis yang dimiliki oleh masing-masing daerah dimanapun nanti tempat Bapak dan Ibu berada. Kira-kira itu dia. Nah, ini penilaian-penilaian di hotel yang selama ini kita lakukan. Ini salah satunya foto di mana ini ya? Di Rama ya. Di Rama yang di Kuto ya. Grand Rama ya, Grand Rama. Jadi pemikirannya seperti ini Bapak dan Ibu. Paradigma berpikir kita adalah pengembangan pariwisata dan ditetapkan oleh World Tourism Organization. Jadi menggunakan pendekatan peran serta masyarakat atau community based tourism yang lalu kemudian menjadi sustainable. Jadi salah satu ciri pariwisata berkelanjutan itu adalah ya pariwisata yang menghormati nilai-nilai lokal atau norma-norma yang berlaku di daerah tujuan wisata. Kemudian pariwisata itu bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tujuan wisata itu. Kemudian dia juga bisa harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kelestarian lingkungan. Sehingga diperlukan tata kelola kerja, tata kelola teknologi dalam peralatan kerja harus bisa memberikan dampak yang seperti disebutkan tadi ya. Ya, nanti seperti ini. Nah, nanti kalau khusus di Bali ya pola kerjanya kira-kira akan seperti ini ya. Mungkin nanti dalam pelajaran mengkhusus mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini pelaksanaan Ridhakarana Award, jadi pemahaman persamaan persepsi juga sudah diadopsi oleh negara-negara di negara maju untuk dijadikan landasan pembangunan berkelanjutan. Jadi konsep Ridhakarana ini sudah diadopsi ya oleh negara-negara yang melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi ini salah satu contoh ya surat sambutan dari Sekretaris Jenderal UNWTO tahun 2004 sudah dikasih ya.
agar Trihita Karana ini harus khususnya dijadikan landasan pembangunan di negara-negara untuk menjamin keberlanjutan atau Sustainable Development Goals untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi salah satu nilai-nilai universal dari yang dimiliki di Bali ini bisa dijadikan salah satu acuan berpikir sesuaikan dengan daerah atau tempat masing-masing. Ya, kalau Bu Silvia dari Lampung, mungkin di Lampung mempunyai ya nilai-nilai seperti itu, tapi namanya mungkin berbeda, Ibu ya, namanya berbeda. Tapi intinya adalah kita ingin menjadikan pembangunan berkelanjutan itu satu spiritual, kemudian uh, apa namanya pembangunan kemanusiaannya, kemudian pembangunan lingkungannya atau permen. Jadi uh, Sustainable Development Goal itu ya salah satunya tercermin dari 3 hal itu. Tentu ada hal-hal lain, misalnya ada memberikan keberlanjutan dari sumber daya alam yang memiliki ciri khas di tempat masing-masing. Itu harus bisa dilestarikan. Karena itulah kita di uh, Trihita Karana ini, pariwisata yang berbasis Trihita Karana ini selalu menyarankan jika ada tumbuh-tumbuhan atau apapun itu sumber daya alam yang ada di suatu tempat, jangan digusur untuk pembangunan gedung-gedung pariwisata atau akomodasi pariwisata. Sebaiknya itu dilestarikan, tetapi jika ingin menjadikan daerah itu sebagai tempat menarik, maka perlu dibuatkan tempat akomodasi pariwisata yang di luar dari tempat itu, kira-kira seperti itu ya. Jadi ini hal-hal yang penting diperhatikan. Kemudian tentu kita visi misi dari Kampus Ganesha juga akan mewujudkan hal-hal seperti ini, bagaimana kita menjadikan falsafah atau konsep Trihita Karana ini menjadi bagian dari pembangunan nasional, bahwa pariwisata Indonesia, pariwisata di masing-masing daerah harus bisa meningkatkan ya kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga kita juga berpikiran seperti ini, bagaimana output kampus nanti Bapak dan Ibu yang telah bergabung di sini juga bisa ya mendorong pemerintah, swasta, masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang religius dan ya berdaya guna ya. Kemudian kita ingin menjunjung nilai-nilai sosial budaya di suatu tempat dengan cara-cara yang harmonis. Kemudian juga kita mendorong bahwa teman-teman harus bisa juga membangun kesadaran mewujudkan lingkungan hidup yang harmonis, bersih, sehat, lestari, dan indah. Jadi kira-kira seperti ini nanti arah Trihita Karana. Nah, jadi nanti kalau ingin ya melakukan penelitian secara kuantitatif, nanti ada matrik ya, matrik protokolnya nanti silakan saja ya. Yang jelas apa yang menjadi visi misi ya dari Kampus Ganesha Indonesia nanti tolong akan dijelaskan oleh dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya, mungkin akan dijelaskan gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan, tadi sudah disebutkan juga beberapa program yang akan diadakan, termasuk bulan Ganesha ini adalah salah satunya gitu ya, salah satunya peningkatan pemahaman ya hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal masing-masing. Karena ini nanti kalau Bapak dan Ibu mau ya melakukan penelitian atau apa, tentu ada indikator-indikator yang harus diperhatikan. Nah, kira-kira itu yang melatar belakangi kenapa Bapak dan Ibu jangan kaget gitu ya memilih kampus Ganesha berbasis Trihita Karana gitu ya, supaya ada bingung nanti gitu ya, bahwa dia menjadi uh, bagian dari landasan pembangunan berkelanjutan secara global. Teman-teman semua, jadi hal-hal penting ini menjadi menarik kita bahas karena uh, sangat penting bagi kita gitu ya. Jadi kita sering-sering sekali bisa menemukan, kalau di Bali kalau ingin melihat tempat suci tadi dijelaskan ya, uh, yang ada di satu kompleks, satu area
bisa dilihat di Nusa Dua nanti. Namanya Puja Mandala gitu ya. Namanya Puja Mandala. Jadi silahkan nanti kalau Bapak dan Ibu sempat ya jalan-jalan ke Nusa Dua di kawasan ITDC, bisa melihat dan dikelola oleh DDC. Jadi semua hotel yang ada di Nusa Dua itu karyawannya bisa melakukan kegiatan keagamaannya di tempat yang telah ditentukan. Jadi teman-teman semua, hal-hal menarik yang mungkin diperhatikan adalah bahwa dimanapun kita bekerja tentu kita harus tetap menjaga hubungan harmonis di antara kita, gitu ya, hubungan harmonis di antara kita, sehingga apa yang kita lakukan bisa mendapatkan hasil yang kita harapkan. Jadi kata kunci ya Bapak dan Ibu, terutama mahasiswa yang kuliah di kampus Ganesha, kampus berbasis digital karena ini akan menjadikan Bapak dan Ibu ya, harapan kita tentu saja menjadi orang-orang yang selalu ya memiliki kecerdasan intelektual, atau istilah saya dengan satu kata saya suci begitu ya, bekerja dengan sungguh ikhlas dan selalu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian saya sehat, jadi dengan hubungan harmonis kita bisa membangun ya pola kerja yang baik, maka ini akan mendorong imun tubuh kita menjadi lebih baik sehingga kita tetap sehat sepanjang hari gitu ya. Kemudian saya bahagia. Jadi kalau lingkungan kita, alam kita di sekitar kita selalu memberikan keindahan yang bisa memanjakan mata, memanjakan pikiran, memanjakan hati, maka rasanya kita selalu bahagia dimanapun berada gitu ya. Termasuk Bu Silvia di Lampung selalu bahagia ya, dan teman-teman lain juga ya selalu sehat. Kemudian cemerlang hatinya, kemudian pikirannya juga cemerlang sehingga selalu dituntun di jalan-jalan ya kesuksesan Bapak dan Ibu semua. Jadi ini yang garis bawahi dari apa yang telah disampaikan tadi. Bapak dan Ibu yang tekankan yang baru bergabung ya, terutama teman-teman yang baru bergabung, mahasiswa atau calon mahasiswa dari manapun yang bisa bergabung hari ini. Yang selalu mengingatkan bahwa ketika pilihan Bapak dan Ibu adalah belajar pariwisata, maka ini adalah jalan terbaik untuk menjadikan hidup kita berkualitas. Karena pariwisata tujuan akhirnya adalah selain kita mendapatkan kelimpahan ya gaji atau materi uang yang kita perlukan, tetapi juga memberikan kelimpahan kita kebahagiaan dan kesehatan. Kira-kira seperti itu sehingga sangat tepat kampus engineering ya, program studi engineering perhotelan ini sangat pas berbasis di Karano. Jadi apa yang telah kita kunjungi kemarin, salah satunya teman-teman kemarin sudah yang dari kampus Ganesha sudah berkunjung ke salah satu hotel besar yang kemarin dijadikan tempat berlangsungnya KTT G20, Hotel Apuro Kempinski di kawasan Nusa Dua. Nah ini bagian engineeringnya yang sangat bagus, dan kita melihat hubungannya harmonis di antara karyawan di sana. Kemudian juga sangat memperhatikan hal-hal berkaitan dengan spiritualitas, sehingga selama bekerja di tempat yang barangkali terasa bising dengan mesin-mesin, merasa sumpak barangkali di ruangan ya yang padat peralatan, jadi bisa merasa lebih tenang dan bahagia dan selalu merasa sehat. Kira-kira ini yang sampaikan. Nanti lebih jauhnya perlu tentu ada pembicaraan-pembicaraan khusus dan lebih mendalam secara baik secara apa namanya individual maupun lewat penekanan di pertemuan-pertemuan kita seperti ini. Kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu, rekan-rekan semua. Jadi Pak Gus Haji silahkan dilanjutkan, atau Pak Gede atau teman yang lain memberikan pemahamannya, mungkin ada pengalaman atau apa ya, karena pariwisata adalah selalu memberikan yang terbaik untuk kebaikan kita semua. Jadi kira-kira seperti itu ya, selalu harmonis dan saya sehat, saya bahagia, dan saya suci kalau yang disebut dengan kalimat.
tiang sendiri gitu ya. Baik, teman-teman semua, tiang Heri semoga ada ya menjadi inspirasi untuk lebih sungguh-sungguh memahami konsep-konsep kearifan lokal kita di Nusantara ini. Terima kasih, silakan Pak Gede. Oke, terima kasih Pak Prof. Sudah panjang lebar yang menambahkan seperti yang disampaikan oleh Pak Bagus Aji. Pak Mardiki, tes Pak Mardiki, tes Pak Mardiki. Pak Mardiki ini mau mengimplementasikan THK pawongannya melalui bagi-bagi parcel. Pak Mardiki standby. Ya, Pak Mardiki standby, silakan. ya. Selamat malam, Pak Prof. Malam. Malam, sehat-sehat semua. Ya, sehat. Saya sebetulnya tertarik sekali dengan PHK ini, Pak Prof. Dan rekan-rekan yang lain. Jadi, di Undiksa sendiri, kampus besar Undiksa itu sekarang sudah berbudaya Trita Karana. Dan lebih dikonsenkan lagi gitu. Nah, menjelaskan tadi tentang Trita Karana sebenarnya banyak yang harus saya pelajari, saya cermati lagi, saya dalami lagi, tetapi inilah yang saya rasakan kenapa perlu Trita Karana itu. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar istilah generasi stroberi? Pernah mendengar generasi stroberi? Baru saya dengar itu Pak. Baru dengar. Belum, Iya. Pak, Jadi belum. Jadi generasi stroberi ini kelihatannya di luar tampak keras, di dalamnya itu lunak. Jadi anak-anak sekarang itu kalau saya perhatikan itu kreatif dia, banyak ide cemerlang, tapi mudah hancur ketika mendapatkan tekanan sosial. Saya mengalami banyak kasus ya terhadap mahasiswa. Misalnya baru kejadian kemarin, nilai UTS belum keluar gitu. Terus dia curhat sama kortinya. Saya kayaknya mundur aja dari kuliah. Waduh, baru nilai UTS nggak keluar, coba. Mundur. Terus lagi, ada mahasiswa kita di Ganesha 1. Ya toh, cuma gara-gara bangun terlambat, nggak sempat kuliah, dapat nasihat, pulang ke Banyuwangi. Itu udah generasi stroberi. Makanya saya bilang penting sekali THK ini. Karena mungkin ini sebagai salah satu cara ya, bagaimana untuk mengatasi generasi stroberi ini. Mereka penuh gagasan kreatif, tetapi mereka juga mudah sakit hati. Nah, itu dia. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh karena didikan orang tua yang tidak bisa, dalam tanda kutip ini, keras. Jadi lantaran anaknya bisa merasa disakiti, sehingga cenderung membantah orang tuanya. Nah, itu dia. Ini anak-anak generasi stroberi. Ditambah lagi mereka tuh pengennya instan. Coba. Padahal tidak semua hal bisa didapatkan secara instan. Nah, saya pikir tadi ada istilahnya mengayah, kemudian mungkin di Banjar bersih-bersih pantai, terus ada lomba. Ya, saya pikir itu mungkin salah satu untuk mengubah karakternya dia itu. Sekarang anak-anak sekarang itu nggak bisa lepas dari handphone. Bangun pagi pegang handphone, mau tidur pegang handphone. Ke kamar mandi sekarang bawa handphone. Nah, itu dia. Jadi dimanapun, sehingga dia secara sosial saya anggap minim sekali. Itulah generasi stroberi. Nah, mereka harus tahu proses untuk mencapai kesuksesan itu.
Nah, ini sebetulnya juga menjadi problematika di dunia pendidikan kita sekarang ini. Nah, jika mereka kesulitan nih, mereka cenderung lari dan tidak mau berusaha. Nah, sebenarnya faktor-faktor inilah yang menyebabkan generasi stroberi ini memiliki karakter seperti itu. Karena mereka tumbuh di lingkungan yang secure dan serba mudah. Jadi apapun itu mereka bisa dapatkan dengan mudah. Kalau misalnya dapat dengan mudah nggak didapat, mereka dengan cara yang memberontak. Sebagai salah satu contoh, itu ada di lingkungan saya di Peguyangan. Dia mau sekolah, yang penting pakai motor NMAX. Nah, kan gimana orang tua sederhana. Nah, didikan-didikan ini yang belum didapat ini mungkin di dunia pendidikan. Nah, saya pikir penting sekali budaya THK ini untuk bisa diterapkan di dunia pendidikan. Nah, bisa juga itu kalau saya perhatikan, kadangkala orang tuanya itu overprotective. Benar-benar overprotective. Justru itu yang membuat mereka itu tidak bisa dikritik, dinasehati, menghindar dari hal-hal yang sulit dan tidak mengambil resiko. Dan yang lebih parahnya lagi, itu generasi stroberi itu adalah generasi pemalas. Udah, itu nomor 1. Di dalam dunia kerja udah pasti mereka kalah. Nah, dia menginginkan kesuksesan. Menginginkan kesuksesan tetapi dengan cara malas. Saya pikir sudah tidak pasti dia tidak akan pernah berhasil. Tidak ada semangat juang. Nah, saya pikir tadi kembali lagi apa yang disampaikan Pak Prof tadi, kemudian Pak Ida Bagus dan Pak Sukarate, saya pikir memang benar perlu adanya budaya THK ini di dalam dunia pendidikan untuk mengatasi hal tersebut. Sehingga kita menanamkan kembali nilai-nilai budaya, nilai-nilai agama, bagaimana berharap kepada Tuhan, kan begitu. Serta pendidikan karakter itu kembali melalui proses pembelajaran. Nah, sementara untuk membangun karakter itu sendiri sebetulnya adalah upaya untuk mewujudkan dari amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, realita permasalahan kebangsaan yang berkembang saat ini. Nah, ini perlu disadari oleh generasi stroberi ini terhadap nilai-nilai budaya bangsa. Dan ini sepertinya juga ancaman bagi yang disebut namanya kemandirian. Kayaknya nggak ada anak-anak generasi stroberi ini yang bisa mandiri. Dan Bung Karno sendiri itu adalah dia berkata di dalam Trisaktinya itu, kita itu harus berdikari sebetulnya, berdiri di kaki sendiri. Nah, inilah konsep THK tadi. Saya harus belajar lebih lagi seperti tentang THK, yaitu mengenai akhlak kita terhadap Tuhan, akhlak kita terhadap manusia, akhlak kita terhadap lingkungan, dalam menghadapi kehidupan ini yang ya fundamentalis kalau menurut saya. Nah, konsep ajaran THK inilah yang memperkenalkan nilai-nilai realitas hidup bersama dalam penanaman nilai-nilai religius. Kemudian ada pembudayaan, nilai sosial, penghargaan gender itu. Dan saya dengar juga tadi ada pengembangan sikap, kejujuran, sikap daya juang. Nah, kan inilah menjadi orang yang bertanggung jawab dan terutama menghargai lingkungan. Nah, saya pikir ini perlu Pak Sukarate sekaligus ya di bidang akademik, bagaimana kita mengimplementasikannya itu sekarang di dalam Ganesha ini. Mungkin tadi sudah sempat disampaikan tentang lomba. Saya pikir benar itu lomba, tetapi lomba apakah hanya di lingkungan kampus? Atau lomba itu mengundang sekolah-sekolah? Sehingga antar sekolah bisa saling mengenal satu sama lain. Kebersamaan itu ada. Nah, mengingat apalagi di tahun-tahun politik kan, tahun perpecahan. Maka itu penting untuk kebersamaan. Nah, lomba ini olahraga juga. Nah, ini kan Pak Ida Bagus punya pertonsi itu Pak. Tanco gitu Pak. Saya pikir ya undang sekolah-sekolah, undang kampus-kampus. Saya pikir itu salah satu wujud daripada manusia dengan manusia itu tadi. Pawongan kan gitu.
Nah, terus kembali perihal kegiatan lain, saya itu sudah sering mendengar yang namanya penyuluhan, kemudian sudah sering mendengar juga yang namanya pelatihan, kan bagi masyarakat atau bagi di suatu desa kita. Tetapi ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh desa, yaitu apa? Yaitu pemberian sertifikat dan peluang kerja. Nah, kalau ini sampai kita bisa laksanakan, saya pikir itu akan benar-benar menjadi manfaat bagi mereka. Semisalkan begini, semisalkan kita pergi ke suatu desa dan di desa itu ada mungkin sekitar 1-3 orang pemuda yang mana dia mungkin lulusan katakanlah D3 elektro atau D3 teknik atau D3 pariwisata atau apalah. Nah, Ganesha ini berperan datang ke desa tersebut kepada 1-3 anak itu memberikan sertifikat yang untuk mendukung dia di dalam mendapatkan pekerjaan. Termasuk kita memberikan informasi peluang kerja. Nah, pemberian sertifikat dan peluang kerja saya pikir itu bagian daripada Pawongan itu sendiri. Nah, ini adalah program yang bagus sebetulnya apabila bisa diterapkan di Ganesha ini. Kemudian perbanyak juga menurut saya di MOU ya, kerjasama. Kerjasama bukan hanya di bidang hotel, tetapi dari berbagai stakeholder itu kerjasama. Sehingga kita bisa saling bersinergi. Nah, apakah ini menjadi unsur dari poin atau nilai untuk THK itu sendiri. Nah, kemudian yang saya perhatikan ini apa? Apakah di sini ada dosen yang peduli terhadap mahasiswanya? Ketika dia masuk kuliah, dosen itu mau bertanggung jawab sampai dia diwisuda dengan segala kendala-kendalanya, atau dalam dunia akademik itu namanya pembimbing akademik, tapi dia hanya membimbing di bidang akademik. Sementara yang dihadapi mahasiswa itu bukan hanya akademik. Dari segi keuangan ia kadang putus pacar, dia berhenti kuliah. Nah, pembimbing akademik inilah yang menjadi mentor, yang menjadi pembimbing, pendamping. Nah, jika ini bisa diterapkan di Ganesha, ya saya yakin dan percaya bahwa mahasiswa ini bisa diwisuda. Nah, apakah itu menjadi nilai poin-poin dari THK? Saya pikir iya, karena itu manusia dengan manusia. Mahasiswa itu takut sama pembimbing akademik, takut sama dosen, takut sama pihak kampus, takut yang kita ajarkan itu kepada mereka itu bukan takut kalau dia dimarahi, bukan dia merasa takut kalau kita akan galak, kalau kita akan ceramahi, bukan. Dia itu takut itu karena dia tidak ingin hubungan saya sebagai pembimbing akademik dan saya sebagai beliau sebagai pembimbing akademik dan saya sebagai mahasiswa itu putus. Dia takut di situ. Saya pikir itu akan menjadi harmonisasi yang betul-betul yang dianggap harmonis. Jadi takutnya dia itu bukan karena takut dimarahin, bukan, dia takut kehilangan sosok atau kehilangan seseorang pendamping atau pembimbing akademik ini. Dia takut kehilangan orang itu. Nah, itulah yang harus ditanam kepada mereka. Maka butuh komunikasi yang lebih intens seperti itu. Dan saya berharap juga memang Ganesha ini bisa menjadi kampus kaji tiru. Jadi dari berbagai daerah itu datang belajar di Ganesha untuk meniru, mengkaji, mendalami keilmuan yang kita berikan di sana untuk dibawa kembali ke desanya. Dan sejauh ini sudah ada beberapa kota dan kabupaten seperti di Pariaman, seperti di Morowali Utara, hanya saja dia membutuhkan
satu proposal yang konkret, di mana tentunya sudah ada testimoni daripada yang sudah diwisuda itu. Nah, inilah saya pikir perlu juga pelajaran hidup di Ganesha bagi mahasiswa kita. Pelajaran hidup itu bukan hanya di bidang akademik, tetapi juga bagaimana menganggarkan uang. Karena anak generasi strawberry sekarang ini, aduh, itu parah itu. Gara-gara pinjol itu, gara-gara pinjol online, pinjol ini, aduh, pokoknya ampun-ampun dah. Mereka harus belajar bagaimana menganggarkan uang itu sendiri. Kemudian saya pikir yang perlu menjadi perhatian, saya belum dapat melihat ya dari tadi perkuliahan dimulai, kemudian apakah sebenarnya di kampus kita itu ada piodalan kampus ya, seperti ada Galungan, Kuningan, Saraswati. Nah, saya pikir kita mungkin dalam hal sederhana mungkin mohon dikoreksi apakah ada biaya yang sangat mahal untuk melaksanakan itu, seperti mungkin pembelian pejati atau sodan, apakah seperti itu sehingga agak tertunda. Nah, saya pikir tapi kenapa itu penting? Itu untuk kebersamaan kita di sini. Dan lagi Pak Soekarata, ini menurut saya karena di generasi strawberry ini sangat sulit sekali untuk katakanlah untuk memberikan pendidikan karakter, memang perlu dibuat satu kajian khusus. Karena hampir seluruh kampus itu stresnya di situ. Sama di kampus saya juga stresnya di situ untuk yang generasi strawberry ini. Jadi memang betul-betul kita dan saya pikir THK adalah jawabannya. Saya pikir itu saja dari saya Pak Soekarata, dan saya berharap tanggal 11 itu kita dapat sembahyang bersama di Gua Lawah, dan kebetulan ada satu perusahaan yang memberikan ya donasi ya kepada kita untuk diberikan kepada para dosen. Terima kasih Pak Prof, Pak Soekarata, dan rekan-rekan yang lain. Oke, terima kasih Pak Diki. Untuk teman-teman yang lain kalau mau diskusi silakan. Terima kasih Pak Diki apa yang sudah dipaparkan tadi, karena kemarin flyernya juga ada share parcel gitu ya, bagi parcel mungkin nanti kita wujudkan di rencananya tanggal 11 di Gua Lawah gitu. Oke, untuk teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain silakan ada urun pendapat. Begitu Ibu Silvi kondisi kita di sini. Jadi untuk online itu digital marketingnya, kalau engineering protelnya online dengan syarat sudah bekerja. Kalau mau offline ya berarti datang ke sini. Seperti yang kemarin kita sudah sempat meet dengan Pak Diki, dengan Pak Suputra, dengan saya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Itu Bu Sylvia ya. Nggih. Mungkin nanti saya susulkan kembali lagi untuk flyer-flyernya nggih. Iya, Pak. Nggih. Oke, silakan. Ada yang lain? Pak Dir, Pak Wiryajati, Pak Sudana, Pak Suputra, ada yang mau didiskusikan? Pak Dir, ada, silakan. Oke, makasih. Selamat malam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ini udah 1,5 jam ya. Udah apa ya sampai lagi 30 menit Pak Dir. Memang benar apa yang dibilang sama Pak Diki, anak-anak sekarang jauh sekali. Kalau sekarang kan orang tuanya terlalu protektif, anak-anak juga terlalu mudah untuk mendapatkan, itu mungkin menjadi tantangan bagi kita. Jauh sekali kalau zaman-zaman kita mau sekolah nggak ada yang ngurus, orang tua nggak tahu menau gitu. Begitu jangan nyari pekerjaan juga ya cari sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan anak-anak minta dicari pekerjaan. Nah, ini tantangan buat kita. Mudah-mudahan kita di Ganesha ini bisa menemukan cara, apalagi sekarang udah ada kita implementasikan Trihita Karana. Mungkin nanti Pak Du Bagus yang punya tugas, saya kasih tugas benar-benar biar bisa mengimplementasikan ini yang pahyangan siapa, pawongan siapa, dan pelemahan siapa.
Itu biar jelas gitu loh. Apa programnya ke depan dan itu biar jalan. Itu bagus. Yang kasih tugas gimana? Nanti kita sambil discuss dulu. Memang benar kita Kalau dari, mengawal. kalau dari teori mungkin sudah semua. Nah, ini kan prakteknya teori 50%, prakteknya bisa kalau bisa 75%, 90% gitu. Iya. Nanti kita diskusikan Pak Bagus. Oke. Pak Dir. Nggih. Yang jelas itu yang kita gimana caranya benar-benar biar bisa berjalan. Itu aja sih dari saya. Tapi kalau saya coba implementasi di perhotelan lah, kalau saya kebetulan pengalaman di hotel, itu benar-benar sudah dijalankan, Pak. Terutama di ini ya, hubungan kita sama ketuhanan. Itu kalau di setiap hotel itu pasti ada udah namanya Padmasana. Yang kedua, musola juga disiapkan itu. Dan kalau pawongannya itu kita punya wadah-wadah di sana, udah terorganisir. Jadinya kita diharapkan di sana itu benar-benar harmonis. Terus yang ketiga, kalau pelemahannya itu dari penataan hotel pun itu udah ditata. Yang namanya misalnya tadi kan Atu Bagus sudah nyampaikan kalau Parahyangannya itu pasti sisi utara dan atau sisi timur. Dan kalau kita menempatkan yang namanya pengolahan limbah itu STP, Sewage Treatment Plan-nya itu pasti dia paling di shore, paling bawah. Jauh dia pasti ke selatan atau ke barat. Itu dari penataan, kalau di Bali, penataan Trihita itu udah dijalankan. Ya mudah-mudahan di tempat lain juga seperti itu. Karena seperti mungkin Pak Prof masih di sini, kalau Pak Prof sebagai asesor, sebentar Pak. Kalau jadi asesor sudah jelas di sana, pasti yang dilihat, oh puronya mana, oh musola ada enggak gitu. Yang ketiga paling dilihat itu pasti di mana pengolahan limbahnya itu. Kalau pengolahan limbahnya ada di atas daripada pura, ya itu udah menyalahi. Artinya sudah tidak dapat nilai gitu. Itu aja dari saya dulu. Mungkin silakan yang lain. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dir. Yang lain? Silakan. Nggak ada ya. Oke. Bu Sylvia ada yang mau disampaikan? Kalau enggak ini mungkin kita tutup aja, nanti di lain waktu kita diskusi kembali. Bu Ika ada? Bu Ika Sylvia ada? Tidak ada Pak. Terima kasih Pak. Oh, nggih. Pak Prof ada yang mau disampaikan kembali? Silakan Pak Prof. Pak Gede, untuk acara kita yang tanggal 11 ya, itu penampakan Kuningan. Nah, Nah, Nike masih rencana aja Prof, kalau misalnya nanti perubahan-perubahan mungkin bisa hari Rebo, bisa hari Kamis, kenten Pak ya, Prof. Baru nyedok itu aja, nyedok. ke hari Minggu gitu Pak ya. Oh, nggih, dados Ya, hari Prof. Minggu, ya. Nggih, Karena itu ring agak manis. riskan rasanya untuk kawan-kawan. Nggih. Berarti ring manis Kuningannya berarti nggih. Ya, manis Kuningan. Nggih, nanti bisa coba kita diskusikan lagi karena Nggih. hari-harinya agak dan juga rasanya kalau 11 itu tidak bisa kalau karena juga ada undangan sebagai narasumber juga. Nggih. Setelah Kuningan juga Pak Prof. Nggih. Jadi baik teman-teman, jadi sudah pemaham kita tentang Ridho Krana karena kampus kita berbasis Ridho Krana. Ya paling tidak kita memahami bahwa pastikan nilai-nilai Ridho Krana itu kita miliki semua dimanapun kita berada di seluruh tempat kita berada. Jadi selalu sesuai juga dengan kode etik pariwisata dan undang-undang berlaku. Kemudian juga landasan pembangunan global. Jadi kita sungguhnya sudah sejalan gitu ya. Kemudian sekali lagi pariwisata memang dibangun untuk mensejahterakan. Jadi sejahtera secara spiritual dan sejahtera secara material. Jadi seperti itu sehingga output kita adalah orang-orang yang bisa sejahtera di spiritual dan material. Jadi, terima kasih ya. Jadi untuk ini ya teman-teman, jadi terutama Bu
Sylvia ya, Sylvia yang baru bergabung, mungkin bukan barang asing lagi ya istilah ini, tetapi silahkan nanti dikembangkan sesuai dengan daerah kita masing-masing. Tapi intinya bagaimana menjadikan pariwisata ini bukan barang yang jauh-jauh dari kita. Sungguhnya kita semua tiap hari berwisata dan tidak keluar rumah lah. Ya dalam waktu 12 jam paling tidak kan sudah berwisata namanya. Kira-kira seperti itu Pak dan Ibu. Baik, terima kasih Pak Gede, terima kasih ya, teman-teman semua kebersamaan kita dan tetap harmonis. Salam bahagia untuk kita semua. Oke, terima kasih Pak Prof. Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 kurang ya, mungkin sudah banyak. Nah, nanti diskusi kita malam ini, webinar kita malam ini, kegiatan malam ini yang sudah record mungkin nanti kita share di channel YouTube. Nanti linknya nanti akan share di grup dosen. Nggih. Pak Wiryo Oke, enggak ada. komen ya, Pak Wiryo Jati ini dari Pak Lombok. Wiryo nih. Jati silakan. Apa kabar Lombok nih? Wah, ini Lombok ya. nih Pak Wiryo Tahu silakan. Lomboknya masih sehat enggak? Atau kerupuk kebunnya. Silakan Pak Wiryo Jati. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu Bapak. Silakan. Sukses semua. Khususnya buat Prof. Sumadi, salam sehat dan sejahtera selalu. Ya, kapan Buat diundang ke Lombok ini, Pak? Nggih, semua. Pak Gus Putu Sudiarto, salam kenal juga. Salam Pak kenal. Wayan Nggih. Sudana masih belum kenal kan? Salam kenal. Ibu Ika Sylvia juga salam kenal. Kenal Pak. Semuanya salam sehat. Pak Mardiki, salam sejahtera. Senang berjumpa di malam hari ini walaupun dalam kondisi yang virtual gini. Berharap sesungguhnya bisa ngobrol langsung dengan Prof. Sumadi yang sudah lama sekali tidak pernah bersuara dengan Prof. Sumadi. Harapan sehat selalu. Nanti kalau ada kesempatan saya akan meluncur ke utara nih. Saya paling ke selatan ini. Jadi saat ini saya ada di Jimbaran nih, Prof. Oke, teman-teman. Mungkin hari Senin saya sudah beraktivitas di Mataram. Saat ini memang aktivitas saya lebih banyak di Mataram, tetapi masih base camp-nya ada di Denpasar, di Jimbaran ini. Senang bisa bergabung di Ganesha yang sudah lama dirintis sama Prof. Sumadi, Pak Mardiki. Akhirnya ketemu juga kita di sini, Prof. sama Pak Mardiki. Itu ya. Kemudian perkembangan selanjutnya yang berhubungan dengan dulu sempat diskusi dengan Pak Mardiki kaitannya dengan bagaimana pelestarian lontar yang ada di daerah Lombok itu juga sudah kita lakukan pendekatan melalui Sekolah Tinggi Agama Hindu Gede Puja Mataram yang tentu bisa kita tindaklanjuti lagi. Prof. Sumadi menghilang, mungkin sinyalnya terganggu. Nah, demikian. Pak Putu, Gus Tu, salam kenal Gus Tu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa dan bisa berkolaborasi. Sisi keteknikan atau riset-riset yang berkaitan dengan keilmuan kita masing-masing. Saya kira itu aja sehilonya pada malam hari ini. Silakan Pak. Nggih, terima kasih Pak Wiryo Jati. Yang lain? Nah, oke. Mungkin itu aja Pak Mardiki, ada yang mau disampaikan lagi? Pak De Bagus ada? Nah, kalau enggak kita tutup ya nanti di. Oh, nggih. Baik. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Tadi sudah dibuka, berarti sekarang saya tutup. Acara ini saya kira mungkin sudah banyak sekali yang didiskusikan begitu. Mungkin nanti saya minta ke slide-nya Pak Prof gitu, mungkin kita share lagi, kita kemas lagi supaya bisa lebih dipahami. Oke, baik, acara hari ini kita akhiri. Salam sehat selalu. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Boleh silahkan live. Nanti kalau mau diskusi di grup dosen Dados. Nggih.
Terima Oke. kasih. Silakan boleh Lip. Selamat malam. Selamat malam. Oke.